Film berawal di sebuah sekolah dengan tampilan waktu 3 bulan lalu. Seorang gadis yang baru tiba di sekolah itu, dia turun dari sebuah gojek. Saat masuk ke gedung sekolah, ia tiba-tiba ditabrak oleh temannya sehingga membuat semua buku-bukunya jatuh. Dengan wajah yang sinis, ada 2 orang siswi lain yang memberikan pertolongan kepada gadis itu. Yap, gadis itu bernama Yuri. Lalu Yuri masuk ke kelas bersama kedua temannya itu. Sampai di gedung sekolah, kedua temannya itu memberikan tas baru untuk Yuri karena tas lama Yuri sudah sangat usang menurut mereka. Yuri sempat menolak, namun kedua temannya itu tetap memaksa dengan mengatakan, "Kau adalah teman kami." Kedua teman Yuri itu bernama Nana dan Taptim. Tiba-tiba siswi lain berbisik tentang Nana dan Taptim yang orang kaya mau berteman dengan Yuri yang seperti penerima amal yang mendapatkan tas gratis dari mereka. Mendengar itu, Nana dan Taptim marah dan berkata kepada Yuri, jika mendengar hal seperti itu lagi, kadukan saja kepada mereka. Saat mereka beranjak pergi, lalu tiba-tiba di balik lemari muncullah tokoh utama kita, yaitu Nano. Seperti biasa, dia muncul dengan senyuman manis yang menyeramkan itu. Sesampainya di kelas, mereka melihat Nano duduk di bangku mereka. Nana dan Taptim mengusir Nano. Lalu Nano menjawab, bukankah kursinya ada 4? Yuri pun mengatakan kalau kursi satunya lagi untuk tas Nana dan Taptim. Mereka menyuruh Nano untuk mencari kursi lain. Lalu Nano menjawab, tidak ada yang mau menerimanya, tapi berbeda dengan kalian bertiga. Tampaknya kalian berteman tanpa memandang uang dan kelas sosial. Mendengar itu, Nana dan Taptim tersenyum dan Yuri terlihat kebingungan. Setelah duduk, Nana mengatakan kepada Nano, jika ingin bergabung dengan grupnya, Nano harus membuktikan kalau mereka benar-benar teman sejati. Karena biasanya mereka tak sembarang menerima orang untuk bergabung. Nano pun memahami hal itu dan Yuri lagi-lagi heran melihatnya, dan Nano terlihat tersenyum menyeramkan. Scene berganti saat ujian. Nano memberikan contekan kepada Nana, tapi Nana menolaknya karena guru tepat berada di depan mereka. Lalu Nano memakan kertas itu sambil tersenyum. Di kantin, Nana memperingati Nano untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nano berkata, bukankah teman sejati melakukan hal seperti itu? Dan Taptim menjawab, tapi mereka bisa mendapat masalah karena hal itu. Nana dan Taptim berbisik kalau mereka ingin ambil makan, tapi tangannya pegal-pegal. Dengan sendirinya, Yuri menawarkan diri untuk mengambilkan mereka makan. Nana memberikan uang dan bilang ia mentraktir Yuri. Terlihat Yuri dibuat seperti babu oleh Nana dan Taptim. Bahkan Nana yang tidak suka mentimun, dia memindahkannya ke piring Yuri. Di sini terlihat Yuri sangat tertekan. Nano hanya memperhatikan perbuatan Nana dan Taptim kepada Yuri. Saat jam istirahat, mereka bertemu dengan Men. Men terlihat ketakutan saat melihat Nana. Lalu Nano pun bertanya dia kenapa. Nana menjelaskan kalau Men menggoda tahu pacar Nana. Lalu Yuri marah mewakili Nana. Yuri membuat akun anonim untuk mengolok-olok Men. Nana memuji-muji Yuri, bahkan dia mengatakan dia tak tahu harus bagaimana kalau tanpa Yuri. Mereka pun membahas jawaban dari ujian tadi, di mana sebelumnya Yuri telah memberikan prediksi soal kepada Nana dan Taptim. Namun saat mencocokkan jawaban, ternyata jawaban Nana salah satu soal. Dengan wajah memelas sambil melihat ke arah Yuri, Nana berkata, andai aku bisa mengubah jawabanku. Seolah-olah dia meminta Yuri untuk mengganti jawabannya. Yuri terlihat sangat tertekan karena itu. Lalu Nano menawarkan dirinya karena teman sejati harus saling membantu. Nano pun pergi ke ruang guru untuk mengganti jawaban Nana, sementara mereka memperhatikan dari luar. Terlihat Yuri memandang tajam entah apa yang dipikirkannya. Saat pulang, Nano mengatakan apakah usahanya cukup untuk masuk kelompok. Nana dan Taptim hanya tersenyum sambil masuk mobil jemputan mereka. Yuri pun terlihat kesal dan pergi meninggalkan Nano. Yuri berjalan di sebuah pemukiman sambil memandangi handphone barunya. Tiba-tiba Nano muncul di depan Yuri. Nano lalu mengatakan, pemikiran Yuri soal teman sejati apakah bersikap seperti pesuruh? Yuri menyangkalnya dengan mengatakan, siapa yang pesuruh, kita semua teman. Nano menjawab apakah teman melakukan segala hal dengan imbalan uang, sambil membacakan SMS Nana kepada Yuri yang mentransfer sejumlah uang setelah ujian tadi. Dengan tegas, Yuri menjawab apakah itu salah. Dia hanya melakukan apa yang disuruh dan mendapatkan uang dari itu. Sulit mencari pekerjaan bergaji besar seperti itu. Nano dengan senyum semeringainya bertanya kepada Yuri, apakah uang seperti itu penting bagimu? Lalu Yuri menjawab,
สำคัญสิ Sesampainya di rumah, Yuri bertemu dengan ibunya yang sedang menggosok baju. Ternyata Nano mengikuti Yuri sampai ke rumahnya. Lalu Yuri dengan senang hati memberikan HP baru tadi ke mamanya. Saat mamanya bertanya, bukankah HP ini mahal? Dia mengatakan mendapatkan uang setelah mengajari temannya belajar. Nano terlihat dia melihat senyum bahagia Yuri dan mamanya. กดยังไงอ่ะนี่มีเพื่อนที่ดีจังเลยนะลูก Setelah itu Yuri menjelaskan kepada Nano bukannya dia tak ingin punya teman sungguhan. Keluarganya yang miskin dan kondisinya membuat dia seperti itu. Dia memanfaatkan orang kaya untuk mendapatkan uang. Lagian bukankah orang kaya memang seperti itu? Menganggap orang miskin itu tempat beramal. Tapi orang kaya tak pernah menganggap orang miskin setara dengannya. Begitulah pemikiran Yuri. Yuri juga mengatakan kalau suatu saat dia kaya mungkin dia juga akan melakukan hal itu. Lalu Yuri berakting seolah-olah dia mentransfer uang kepada Nana karena mengambil kotoran anjingnya. Dan semua hal yang dilakukan selama ini oleh Nana dan Taptim kepada dirinya. Nano lalu mengatakan kalau Yuri bisa melakukan semua hal itu. Yuri pun bertanya bagaimana caranya. Di sini Nano menjelaskan Yuri bisa melakukan semua itu jika memiliki sesuatu yang diketakuti oleh orang kaya, yaitu rahasia. Dari kejauhan ada seorang pria yang memperhatikan percakapan mereka. Esok harinya, Nano dan Yuri berencana mencari rahasia Nana yang berada di laptopnya. Saat pesta barbeque di rumah Nana, Nano pun pura-pura menjatuhkan air ke baju Nana, lalu menawarkan diri untuk mengambilkan baju gantinya. Nano dan Yuri saling bertatapan sambil tersenyum. Nano berjalan menuju kamar Nana. Saat sampai di kamar Nana, Nano langsung membuka laptop Nana. Di sini, Nano menemukan rekaman Min yang tengah diperkosa. Nano pun tersenyum melihat itu. Nano juga melihat folder bernama Yuri. Dan saat akan membuka folder itu, lalu tiba-tiba Nano terbangun di sebuah kamar yang sama seperti tempat Min diperkosa. Di sini terlihat bahwa Yuri menjebak Nano. Dan ternyata Nana dan Taptim sudah merencanakan semua ini semenjak pertemuan pertama mereka. Sambil menangis, Nano menatap Nana. Nana juga mengatakan kalau Yuri adalah anjing yang setia kepada tuannya. Dia tidak akan mungkin mengkhianatinya. Nano yang awalnya menangis langsung berubah ekspresi. Nano mengatakan kalau Yuri bukanlah anjing yang setia, melainkan hanyalah orang bodoh. Nano mengkonfrontasi Yuri sambil mengatakan, mau menjadi anjing seumur hidupmu Yuri? Bukankah kau ingin menjadi tuan? Dan Nano akan membantu Yuri jika ingin menjadi tuan. Saat semua orang terdiam, ia pun tertawa seperti ciri khasnya yang menyeramkan. Lalu, Nano mengejek-ngejek Nana dan Taptim. Dia malah menantang mana pria yang akan memperkosanya. Nano semakin memanas-manasi mereka dengan mengatakan kalau dia telah mengunggah bukti video dan ada juga tanda terima uang dengan nama Nana, Taptim, dan Yuri. Mereka semua pun terlihat panik. Nano semakin menjadi-jadi memperolok-olok mereka. Nano mendesa-desa seperti orang lagi mantap-mantap. Lantas hal itu membuat Nana semakin geram. Nana menyuruh Yuri untuk membungkam Nano, tapi saat menutup mulut Nano, sambil menangis Yuri ketakutan karena Nano yang mendesah sambil tersenyum. Nana dan Taptim tak mampu lagi menahan emosinya. Dia memukul kepala Nano dengan pas lilin yang terbuat dari besi. Dan hal itu terekam jelas oleh kamera yang sedang menyala. Nana dan Taptim lalu menyuruh Yuri untuk membersihkan mayat Nano. Tapi kali ini Yuri melawan. Malah dia yang menyuruh mereka berdua untuk membersihkan mayat Nano. Karena sekarang Yuri telah punya bukti mereka membunuh orang. Di sini kita tahu Yuri memang merencanakan semua ini seperti yang dikatakan Nano. Lalu tiba-tiba muncul dua orang pria yang mana pria itu adalah pria yang berada di pemukiman tempat tinggal Yuri tadi. Yuri langsung berubah 180 derajat. Dengan wajah psikopatnya, Yuri menyuruh mereka untuk menyingkirkan mayat Nano. Setelah membereskan mayat Nano, Nana dan Taptim kembali membuat penawaran uang yang sangat tinggi kepada Yuri. Namun Yuri menolak semua itu karena uang tidaklah cukup untuk menebus kesalahan atas semua korban-korban Nana dan Taptim. Lalu Yuri menyuruh kedua pria itu untuk memperkosa Nana dan Taptim sesuka mereka. Saat Nana menolak dengan mengatakan tidak boleh, Yuri pun mengingatkan Nana itu juga jawabannya saat mereka merekamnya dulu. Sambil tertawa, Yuri merekam Nana dan Taptim yang diperkosa.
Yuri menghampiri mayat Nano. Di sini Yuri berkata kalau dia tidaklah bodoh, bahkan dia tidak butuh bantuan Nano. Yuri telah menahan rasa sakit dan penyiksaan selama ini untuk membalas dendam. Dengan senyuman manis manjanya, Yuri mengatakan kalau semuanya sekarang sudah menjadi miliknya. Yuri pun menghampiri kedua pria itu dan mengatakan kalau sudah mentransfer semua uangnya. Tapi tiba-tiba kedua pria itu malah membunuh Yuri. Anjay, gue pas nontonnya ngeri juga cu. Plot twistnya nggak bisa ditebak. Kedua pria itu pun pergi dengan membawa kamera dan semua uangnya. Saat semuanya telah pergi, tiba-tiba Nano terbangun dengan senyumannya yang menyeramkan dan mengejek Yuri yang bodoh. ถ้าอยู่ดีไม่โง่งั้นบางครั้งมันก็ราคา Film pun berakhir dengan Yuri kembali bangkit dari kematiannya sama seperti Nano. Jika kalian suka dengan serial ini, silahkan komen di bawah. Besok kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Thank you and goodbye.